Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih hadir di Rumah Aspirasi yang mana mungkin akan memberikan suatu aduan atau mungkin juga melaporkan yang berkaitan dengan lingkungan wilayah atau hal yang lainnya. Jadi saya menerima tamu ini setiap hari Senin pagi jam 10, jam 8 sampai jam 10 pagi. Saya sempatkan untuk bisa bertatap muka dengan warga. Maka yang pertama, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Tri dari Malang, tinggal di Gedung Seroko Gang 215. Iya. Saya mulai ya Pak ya. Iya. Begini Pak, saya pada tahun 2018 pernah mengajukan rusun. Iya. Sampai sekarang belum ada Realisasinya. Misalnya saya dapat bawah, saya tidak apa-apa. Kalau dapat atas, lantai berapa, saya kan punya sakit jantung. Jadi sesek kalau mau naik tangga. Jadi Ibu, daftar pengajuannya ada kan? ada. Oh, udah. Ya, rusun. Iya, udah. Tulis nomor teleponnya nanti Bu ya. Iya, sampun Pak. Coba kita akan nanti ya. Iya. Ibu udah punya MBR? MBR itu Masyarakat berpenghasilan rendah. oh itu dapat BPNT. Bukan, Mbak. Bukan. Kan MBR itu yang terdaftar sebagai masyarakat berpenghasilan rendah. Tidak pernah dapat. Ibu apa pensiunan? Bukan Pak. Saya biasa. Oh, coba kita nanti kita cek MBR-nya ya. Oke, sure. Terus saya begini Pak, anak saya kan masih ada 2 yang belum bekerja. Misalnya saya nggak dapat rumah susun, sudah nggak apa-apa ya, sudah rundingan dengan anak-anak saya. Gimana kalau saya mengajukan aspirasi saya ini kepada Bapak Wakil Wali Kota untuk mendapatkan pekerjaan bagi anak saya menggantikan itu, saya nggak apa-apa. Anaknya sekarang selama ini kerja di mana? Ngerti Pak. Oh, Cuman ya udah kerja tapi ya. belum keluar masuk Ya. ya. Ya nggak apa-apa, ngajukan aja Nggih. di pemerintah kota. Nanti kan ada sistemnya online Bu ya. Nggih. Online nanti ngajukan di sana. Supaya nanti jurusannya apa, terus keahliannya apa. Terus yang penting harus itu terdaftar di MBR itu tadi nanti. Kalau belum terdaftar di MBR, mungkin sulit. Terus saya mendaftarkannya di mana Pak? MBR ya nanti dicek, biar dicek anak di kelurahan sudah Ibu ber-MBR atau belum gitu ya. Saya Nanti berdek. selama ini cuma dapat BPNT Ya. mulai kemarin itu. Bukan. Desember 21. Bukan itu Bu, itu kan bantuannya. Nggih. Ini nggak ada Pak. Nggih, sampun. Mas siapa juru bicara? Sampean berdua bertiga toh? Iya. Juru bicara siapa? Sampean? Iya. Oke. Lepasin yang masker enggak apa-apa. Dilepas aja Pak cuma. Maaf ya Pak. Enggak apa-apa. Terima kasih Pak Wakil atas memfasilitasi kami dalam di Rumah Aspirasi. Keluhan yang kami sampaikan yaitu terkait bangunan liar yang berdiri di atas tanah fasilitas umum. Ya, termasuk jalan kali drainase yang sudah kami perjuangkan. Ini bukti-buktinya saya bawa. Tahu apa nanti ya? Iya. Ya enggak apa-apa. Sampai Terus? sekarang ini masih macet di pelayanan pemerintah kota sehingga kami ini merasa terdampak kalau musim hujan, dan di wilayah kami itu sudah merubah estetika ikon kota Surabaya, sudah Di daerah mana? kumuh. Di daerah mana? Gebang Putih. Oh, Gebang, iya. Sudah ada semua, saya sudah berjuang. Kebetulan saya ini mantan LPMK periode 2020 kemarin, saya sudah berhenti karena sudah 3 periode tidak boleh. Sehingga kami minta kepada Pak Waka ini untuk surat yang sudah kami kirim itu ditindaklanjuti sebagaimana aspirasi yang disampaikan kepada warga. Yang nempati siapa itu? Yang nempati itu warga tapi bukan ber-KTP di Surabaya. Bahkan itu datanya di kecamatan itu sudah ada semua.
Enggak, sudah pernah laporan lurah camat? Sudah. Nah, terus tindakan camat lurah gimana? Nah, ini yang terakhir ini. Itu terakhir itu di resmi rapatnya itu segera untuk dibongkar. Ya. Nah, isinya seperti itu. Tapi sampai sekarang dua dulu alasannya ini masih COVID ya. Sekarang kan ada COVID. Dulu itu sudah. Berapa bangunan liar itu? Gimana? Berapa bangunan liar kira-kira? 64. Banyak lah. Banyak. Jadi itu nempati apa? Nempati beranggang atau? Jalan sama jalan sama ini saluran. Jadi saluran ini ditempati untuk ini. Itu. Sehingga itu bukan orang KTP Surabaya? Bukan KTP Surabaya. Ada sebagian kecil, ada 4 orang yang ber-KTP Kelurahan Bang Putih. Bang Putih ya. Ini nanti awalnya ada semua. Ya. Kita rapat dengan. Jadi di sini nih kelihatannya Bu Camat ini kurang agresif, sehingga macet. Ketika saya konfirmasi di Kabagkom sesuai petunjuk bagian umum, Pak, surat sampainya di Kabagkom. Loh Pak, ini loh, camate WA seperti ini. Nah, dipanggil Pak Kasat, Pak Edi itu saya ngadep udah tunjukkan SMS Pak Bu Camat itu, sehingga kami tidak bisa apa-apa. Saya kemudian kemarin itu bulan Maret itu saya demo sehingga sempat rame. Terus ada rapat ini, setelah saya demo baru diajak rapat sama kecamatan di Kelurahan Bang Putih itu. Resolusinya sudah bahwa intinya itu percepatan pembongkaran. Oleh karenanya ini karena tadi Pak adik saya ini yang nulis di Instagram ditindaklanjuti. Secara resmi tidak ada tindak lanjutnya. Saya terima kasih kepada Bapak Armuji selaku wakil wali kota di rumah aspirasi ini supaya Bangli ini segera selesai. Oke, ya wes. Nanti kita akan tindak lanjut camat. Sama tapi intinya sama. Kalau intinya sama nggak usah. Wes nanti biar. Intinya ini Pak saya kan di blok Kelurahan Ramat Kebak. Itu ada aliran kali Pak. Itu didon itu. Sama itu orang-orang ini? Ya. Nggak boleh. Oke. Saya hampir 2 tahun setengah ribut pernah sama namanya Bapak Agus itu. Agus TNI Pak. TNI. Otaknya itu TNI. Terus ini Pak saya minta tolong. Ini ada berkaitannya dengan Galaksi nggak? Ada Pak. Ada. Kasusnya ini kan kasus Galaksi. Pernah dipanggil dengan saya. Gitu. Sama Pak Peter dulu daratnya sudah mau dibongkar itu. Ternyata karena Pak Peter ini sudah jadi sekcam loh, sehingga macet. Pak Ferry juga gitu saya dipanggil, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Ya, selamat pagi Pak Wakil Wali Kota. Terima kasih atas waktunya. Jadi kami mau melaporkan bahwa kami ini lagi bermasalah dengan portal Pak yang ditutup oleh RT dan RW. Mulyorejo. Iya. Jadi kami pemilik rukuh di sana, kami tidak bisa beraktivitas karena ada portal ini yang dibangun secara sepihak dan diberikan untuk masalah rambu-rambu itu juga dibuat sendiri. Nah, pada waktu itu kami sudah sempat difasilitasi untuk ketemuan dengan lurah, camat, termasuk juga dengan Satpol PP. Kemudian akhirnya dari Satpol PP Pak Agus Elvan itu memberikan surat keterangan yang intinya itu salah Pak, portal itu dibuat dan RT RW itu diberikan sanksi administratif. Tetapi setelah surat itu dikeluarkan dari tahun 2020 sampai hari ini belum ada realisasinya Pak, sehingga kami betul-betul butuh. Itu korek kemana ya? Galaksi. Oh Galaksi. Ya, jadi sudah diserahkan. Sudah diserahkan ke soal serahkan itu fase sudah nggak boleh. Mana yang kita buka? Iya, saya lihat itu. Iya. Yang terakhir kan kita melihat dari videonya Bapak
ada viral buka yang punya Galaxy itu. Makanya akhirnya kita memberanikan diri untuk itu RW warga kampus sebelah gimana? Ini protes juga? Sebenarnya yang protes itu hanya dari RT RW-nya saja, Pak. Gitu. Jadi rukonya ini kan pojok, Pak ya. Total rukonya itu ada 8. Yang di dalam ini, yang ditutup portal ini ada 5. Yang di depan ini ada 3. Sudah pernah lapor ke kelurahan belum? Sudah, Pak. Terus gimana tindakan? Sampai hari ini kelurahan sama kecamatan juga tidak ada tindakan. Setelah suratnya dari Satpol PP itu keluar secara resmi, ditembuskan kemana-mana, sampai hari ini juga belum ada. Alasannya apa dia nutup? Alasannya dari RT RW-nya warga tidak menghendaki, Pak. Alasannya. Oh. Tetapi pada waktu diadakan untuk musyawarah pribadi, RT RW itu tidak mengundang kita, Pak. Jadi hanya tiba-tiba kita diinfo, oh ini warga tidak setuju, dan tidak ada daftar list siapa saja yang tidak setuju. Gitu. Oke. Makanya kita ini merujuk dari surat yang dari Satpol PP. Nah, ini nanti datanya bisa saya serahkan, Pak. Pak, saya bisa tambah, Pak. Saya juga salah satu pemilik ruko di situ. Saya sudah mengalah, Pak. Waktu di kecamatan, di antara ada Satpol PP, Dishub, dari Dinas Karya segala macam yang diselenggarakan oleh kecamatan, hasil rapat itu menyalahi 3 perda. Jadi tidak boleh ada portal di situ. Terus saya ini masih mengalah, Pak. Portal ini mundurkan aja di belakang ruko saya. Kan warga masih terlindung semua, saya bilang gitu. Warga mana yang tidak setuju? Ya, suruh bilang, dia tahu kan melanggar 3 perda ini. Gitu, Pak. Tapi alasannya begini, Pak. Prinsipnya nih RT 4 ini, dia punya rumah di pojokan ya, Pak ya. Dia tuh di depannya ruko kita. Dia ini takut kalau ruko kita ini disewa orang, dia terganggu rame. Sehingga dia pasang portal itu, Pak. Jadi ini saya kira bukan alasan warga, tapi dia memperjuangkan supaya rumahnya tidak terganggu dengan adanya ruko itu. Terus sudah dijelaskan oleh kecamatan kelurahan di antara petugas-petugas itu, nggak bisa. Ini sudah diserahkan ke Pemkot, dan ini daerah ini sudah bukan daerah perumahan, tapi daerah Daerah. Ya, itu maaf, Pak ya. Itu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Wakil Bapak. Saya kesini tujuannya untuk pengaduan PPDB SD, Bapak. Oh, PPDB. Iya, karena anak saya setelah ini masuk ke SD. Kebetulan problem saya ini tempat tinggal saya berbeda dengan kakak. Saya berdomisili di Surakarta Utara, dan kakak saya di Kelurahan Dermaga Selatan, Bapak. Aturan PPDB yang saat ini kan memakai zonasi sistem UKK. Jadi saya untuk memasukkan anak saya di domisili Surakarta itu nggak bisa. Jadi mohon kebijakannya, ramang anak saya tidak bisa masuk ke SDN negeri, barangkali bisa direkomkan ke SDN swasta yang dekat daerah rumah dengan sistem MBR, karena saya cek anak saya masuk kategori MBR, Bapak. Yang data MBR? Sudah, Bapak. Sekolah swasta mana yang maksudnya yang? Kalau dekat rumah itu ada SD Islam Kiai Ibrahim, Bapak. Itu dekat daerah rumah. Jadi siap, Bapak. Nggak apa-apa kan swasta ya? Siap, pokoknya intinya dekat rumah dan biaya barang bisa diberikan, Bapak. Udah mulai pendaftaran belum dong? Untuk SDN swasta ya, SD swasta sudah dimulai. Udah mulai? Iya, Bapak. Nanti tinggal lanjutnya untuk. Terima kasih semua aspirasinya dari masyarakat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada tindakannya. Itu kita nanti tadi kan udah itu ya. Nanti kita akan di lapangan, tapi yang di depan nanti Sari. Purworejo, Pak. Dan mau saja satu. Oke, ada semua komite. Tidak, Pak. Baik, terima kasih Bapak ya atas kehadirannya. Nanti kita akan lanjut, pasti kita lanjut ya. Oke, nanti sama yang lainnya ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Waktu yang disediakan Bapak. Bu, yang selamat datang di Rumah Aspirasi
Masih rombongan kemudian 2 orang. 2 orang. Nah, ini rombongan PKL. Iya. Oh, oke. Nama saya Muhammad Cahyono, saya dari PAL Gaji Edukasi Pegawai Distrik Surabaya. Pengaduan kami kemarin kan untuk pekerjaan lepas yang menurut kami itu kurang masalah kesejahteraan kerja kan kurang. Kita di situ juga di 90 tanpa ada. Sama kerja di mana? Di pembangkitnya situ. Oh iya, itu ikut DKP berarti? Bukan. Di pekerja harian lepas, Pak. PT Sumber Organik. Oh, ikut di PT Sumber Organik. Iya. Oh, bagian listriknya? Di boilernya, Pak. Di boilernya. Berapa orang di situ? Satu shift banyak, Pak. Tapi satu shift maksimal 6 atau 8 orang. Nah, itu apa? Dibayar itu UMK toh? Untuk PHL enggak, Pak. Untuk helper per hari 90.000. Oh, harian? Iya. Kami sudah mengajukan ke Pernah mengajukan ke manajemen, jawabannya kalau nggak mau ya cari yang lain gitu, Pak. Per hari 90.000. Iya. Satu bulan berapa kali ya? Gimana, Pak? Berarti kalau 1 bulan gajinya per minggu? Per minggu, Pak. Kalau 1 bulan kurang dari 2 juta. Oh gitu ya. Ya terus itu aja belum masalahnya. Tidak ada jaminan kesejahteraan gitu aja. Iya. Kalau itu sebenarnya saran saya lapor ke Komisi D ya. Komisi D, DPRD. Nanti kita arahkan ya. Komisi D, DPRD. Terus monggo Pak. Gitu Pak. Iya. Saya baru Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas ya Mas. Ini saya mau pengaduan tentang pelayanan Covid Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Iya. Yang mana saya mengajukan somasi kedua dan terakhir tentang surat 15 Maret 2022 mengenai sekolah SD TK dan SD Mitra Jaba yang tidak mempunyai izin operasional sejak periode 2016-2017 sampai dengan sekarang, tapi masih tetap operasional dan mengandalkan ujian serta penerimaan murid baru dan juga mengeluarkan ijazah, Pak. Di mana ya? Di Pandeglang Tengah nomor 15 Surabaya. Iya. Saya menanyakan tentang transparansi legalitas operasional TK dan SD tersebut dan juga surat kelulusannya, Pak. Yang mana sekolah yang tidak mempunyai izin apakah diperbolehkan gitu. Tapi sampai sekarang nggak jawab. Cuman seringkali mediasi juga dan juga nggak ada titik temu. Maksudnya jawaban yang sesuai harapan saya. Loh, waktu ketemu sama Dinas Pendidikan gimana? Ya jawabannya itu kan pertama, somasi pertama itu sudah ada titik temu mediasi, ada 7 poin, ada 7 kesepakatan, Pak ya. Terus kita lakukan tindak lanjut dengan lembaga yang menaungi. Di situ tujuannya untuk membuat yayasan baru untuk menaungi itu, tapi nggak ada titik temu juga, sehingga ada berita acara pelepasan dari yayasan tersebut dalam penaungannya. Jadi tidak bertanggung jawab atas berlangsungnya gitu loh. Nah, itu dipastikan sudah nggak ada izinnya? Pasti Pak, ini ada suratnya, sudah ada. Jelas Pak, sudah jelas semua. Coba ke Komisi D, karena ini kan berkaitan dengan pendidikan ya. Iya. Coba juga langsung surat ke Komisi D ya. Iya. Karena itu tadi hal yang menjadi titik poinnya adalah mereka yang tidak mempunyai legalitas izin operasional kok bisa melaksanakan belajar mengajar, tapi kan harus dicarikan solusinya. Nah muridnya itu lah bisa itu terus omongan dulu. Sama satu suka ya. Coba adukan ke Komisi D ya. Bagi saya gini ya, simpel Pak. Aku bilang gini, aku kan ngomong Pak, aku nggak niat nutup Pak, saknara deh, iya kan. Ayo awak dewi sinergi dengan lembaga tersebut. Aku ambil lembaga yang nggak bermasalah, ya kan. Nah, tapi yang bermasalah dengan itu mau tempat sekolah itu mau yang dinasti Pak. Mulai sejak lama sudah menjabat kepala sekolah sampai sekarang. Bahkan dia ingin menguasai itu. Nah coba lah Pak ya, selanjutnya Komisi D juga ya. Siap gitu. Karena berkaitan dengan operasional ini. Kan bahayanya kan di jasanya loh Pak. Gimana? Kasihan murid-muridnya loh. Ya, coba Komisi D ya selanjutnya. Siap gitu. Mantur suwun Pak. Oke. Pak sampai sendiri ya Pak.
rombongan. Ini yang rombongan tadi, kamu nggak berbicara sama Terima kasih Pak Armuji atas kesempatannya dan kami diberikan ruang untuk menyampaikan keluhan daripada para pedagang. Yang perlu kami sampaikan dengan adanya surat dari asisten 2 yang ini pedagang mana? Dalam Pasar Turi. Yang di Galaksi itu. Iya. Yang di Galaksi, Pak. Depan Galaksi. Ruko Galaksi. Depan Galaksi. Iya. Di trotoar, Pak. Oh, di ruko. Oh, ini yang di trotoar loh, Iya. Ya, terus? Nah, kebetulan pada waktu itu yang waktu kami terima suratnya itu tidak ada perintah bahwa pembongkaran terhadap lapak yang di Ruko Galaksi. Tetapi dengan inisiatif teman-teman, akhirnya karena ada himbauan dari di wilayah yang menginstruksikan bahwa agar kita untuk sementara tutup sehingga ada waktu 2-3 hari nanti boleh buka lagi. Yeah. Nah, tapi pada kenyataannya hingga hari ini kita sudah hampir 60 hari itu tidak bisa buka lagi. Bahkan ada beberapa istilahnya itu kebijakan-kebijakan yang kami temui di lapangan itu dalam artian bisa memungkinkan kita untuk benturan, karena apa, setiap kali kita mau buka itu biasanya ada dari Satpol PP datang satu, terus yang kedua pengamanannya sendiri itu 24 jam penuh itu. Nah, sehingga sampai hari ini bahkan pada waktu tanggal kita juga sudah mencoba dari tanggal 3 kita coba buka juga gagal, lalu tanggal 18 dan 19 juga gagal. Sehingga kami mewakili daripada teman-teman PKL hanya berharap artinya ada solusi gimana kami bisa memulai lagi untuk mengais rezeki. Terus yang kedua, mohon untuk ada kepastian kapan kita bisa beraktivitas kembali untuk mengais rezeki itu. Sudah bersurat ke Satpol PP? Tanggal 21 kita sudah melayangkan surat lewat Asosiasi Pedagang Kaki Lima APKLI. Itu kami sudah berkirim surat, kebetulan sudah diterima dari Kasatpol PP. Terus sampai hari ini disposisi surat itu gimana? Hasilnya apa? Diterima kan surat diskusi ini, hasilnya apa? Belum. Berarti belum ketemu. Belum. Bahkan ada mungkin beberapa kegiatan karena kita menyadari untuk Satpol PP sendiri kan aktivitasnya kan enggak isinya itu lain sama kantor yang lain, enggak, kadang ada beberapa perintah tugas yang mendadak sehingga 5 kali kami sudah bertamu ke beliau, disposisi surat juga belum kami terima. Lalu dari surat itu kami tembuskan kepada satu, yaitu kepada Bapak Wali Kota sendiri, Bapak Eri Cahyadi, lalu kepada Dewan di Komisi Ketua Dewan, lalu juga kami layangkan juga ke kecamatan tembusannya semua. Oke, nanti saran saya, temui Pak Anas, teleponnya catat, biar dia tangani Anas, ya. Catat Pak, temui Pak, 081 2344 04 499. Pak Anas ya itu ya. Nanti tak telepon juga dari ini. Karena kemarin sudah kita sempat komunikasi, kebetulan anggota kawan dewan masih reses. Kemudian hubungi Pak Anas ya komisi. Siap. Oke, terima kasih Bapak-bapak ya. Bapak juga di komisi D ya. Siap, Pak. Jadi itu terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.